dengan kebagian maksimal 15 menit. MC ini agak tegas itu karena aku empung acaranya. Monggo Pak D. Joget kan ya? Guru ngomongnya dibatasi waktunya terus sepi loh yang ngomong. Aku nek ngomongnya minimal tuh 3/4 jam minimal. Nek 1/4 jam ini lagi Ada pembukaan pro. iya. Tapi nggak apa-apa ya. Diupayakan. Nek iso tak persingkat 5 menit suwe. Ngambek ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan Allah SWT atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sekalian masih diberikan ribuan nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita bisa bersilaturahim di kediaman anak lanang Edi Suwarlan. Di tempat ini tidak kurang suatu apa. Semoga niat langkah kaki kita semua ini mendapatkan catatan amal mulia di sisi Allah SWT. Amin. Salawat teriring salam saya bermakmum pada pembawa acara biar gak kepanjangan. Saudara-saudara, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, tak panggil gitu karena kita umurnya saking satu kabeh ketoke. Muga-muga aku tua di nang ini, muga-muga. Paling di bawah kupas ya Dude Herlino, itu di bawah kupas. Terima kasih atas waktunya dari pembawa acara yang telah memberikan waktu pada saya. Kata suruh tausiah, saya bukan seorang ustadz mau tausiah apa. Saya ingin memberikan mungkin suntikan semangat pada adik-adik junior-junior saya ini, keluarga besar DKC, yang dari awal dulu pertemuan di taman ini juga ada saya singgung bahwa intinya kemajuan daripada DKC ini tergantung daripada anggotanya. Selagi anggotanya itu sportif, punya semangat tinggi, insya Allah sampai kapanpun akan tetap bisa bertahan. Itu kuncinya. Jadi bukan siapa-siapa yang bisa membesarkan DKC ini, ya kita-kita ini. Kalau mungkin saya udah termasuk golongan udah kepala 5 ke atas ya. Jadi sudah waktunya kita serahkan yang muda-muda. Yang tadi sudah sempat disinggung sama ketua. Jadi yang masih punya imajinasi tinggi, ya, yang intelektualnya tinggi, itu yang kita harapkan. Dan jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ini untuk kepentingan daripada DKC kita sendiri. Kegiatan DKC selama saya mengikuti sudah sangat luar biasa. Walaupun sifatnya selalu mendadak, ya, selalu mendadak, tapi alhamdulillah masih bisa. Tapi cara itu jangan selalu dipakai senjata, ya. Jangan selalu pakai senjata. Karena apa? Nanti pada saatnya juga akan melemah senjata seperti itu. Jadi saya berharap secara kontinu anggota DKC punya kewajiban yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita ada kontribusi untuk iuran per triwulan sebesar 100.000. Iuran ini tidak lain dan bukan adalah untuk kepentingan kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Kalau mungkin ada lebihnya, ya bisa kita bantu ke orang lain. Tapi paling tidak adalah untuk dari kita ke kita dulu. Ya, kalau memang sudah bisa lebih banyak, nah itu yang kita harapkan. Jadi saya berharap pada adik-adik semua ini, ya saudara-saudaraku ini, mari kita besarkan DKC ini lebih dari yang saat ini. Tadi disinggung
umurnya kurang lebih baru 1 tahun kalau dilihat dari pertemuan di Taman Mini tahun kemarin, memang baru 1 tahun. Tapi kan sebelumnya kan sudah terbentuk ya. Hanya kemarin pas di Taman Mini itu mungkin acara perdana itu. Perdana ya, acara perdana. Acara perdana DKC udah luar biasa. Itu udah saya pamerkan di grup SMP saya. Bukan sekolah saya tapi Sragen Metropolis. Jadi di Jakarta ini ada grup Sragen Metropolis yang luar biasa juga. Tapi masih kalah sama DKC yang kecil. Itu perlu kita bangga. Saya bilang kita Sragen Metropolis orang punya gaji semua. Acara saya pakai live streaming, saya bilang gitu. Kita mana ada live streaming? Itu juga saya pamerkan di letting saya. Kampung saya yang hanya kecil, yang notabene anggotanya bermacam-macam, tapi bisa memberikan yang terbaik. Kenapa kita tidak bisa? Karena secara kebetulan saya dituakan dalam angkatan saya yang ada di Jabodetabek ini juga. Jadi kalau tadi Pak Dude baru jabat belum ada setahun, baru kapan kemarin jabatnya saya juga tahu. Jangan mundur dulu, cemen itu. Saya itu ditunjuk jadi ketua litik saya, walaupun Gombal Ramo yang saya pimpin ini udah AKP, Kompol, AKBP, tapi aib itu masih dipercaya. Bukan karena apa-apanya, bukan karena pangkatnya, tapi kemauannya. Ya, kemauannya. Seorang leader itu bukan tanggung jawab yang mudah. Resikonya memang ya anggota nggak seneng, wajar. Karena mungkin kita terlalu cerewet, terlalu juweh bahasa Jawanya ya, banyak ngomong. Ya memang kita harus seperti itu. Motivator ya seperti itu Pak Samino. Jangan memberikan motivator kepada orang lain sementara untuk kampungnya sendiri nggak mau, jangan sampai. Ya. Jadi saya tentukan hari ini tidak ada pemilihan ketua. Ketua tetap kita lanjutkan. Kalaupun ketua berhalangan bisa dibantu sekretaris ataupun yang lainnya. Jadi tidak usah terpaku pada suatu pucuk pimpinannya, tapi kita sama saling bau membau. Ya, kita saling bau membau. Supaya apa? Supaya DKC ini tetap berdiri sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum berdirinya DKC ini sudah ada pertemuan yang lama zaman dirintis oleh para pendahulu kita yang sudah banyak almarhum. Itu namanya Ikatan Keluarga Hadiluwe yang pernah saya singgung juga pada saat pertemuan di Taman Mini, tapi ya bubar di jalan. Termasuk Pak Saminon pernah gabung sebentar. Ya seperti itu. Kenapa bisa bubar? Manajemennya kurang bagus. Intinya seperti itu. Leadernya kurang open. Ya. Saya lihat DKC ini leadernya cukup open. Jadi Pak Samino ini cukup ngoper-ngoper. Kalau kira-kira ini paling saya japri sama beliaunya. Ini Pak Ketua gini, nanti saya sampaikan. Oke, kira-kira seperti itu. Kita saling memberikan masukan, tapi kalau masukan sifatnya mungkin tidak bisa diterima oleh di grup, jangan disampaikan di grup. Karena organisasi ini ada tatanannya, ada ketua, sekretaris, bendara, bla 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 bla. Jadi secara hierarki, secara berjenjang disampaikan. Supaya apa? Supaya masalah itu bisa diputuskan di dalam, jadi tidak meledak di luar. Jadi teknisnya seperti itu. Kalau ada masukan saran, boleh. Jangan ditanggapi masukan saran di grup. Itu akan rancu. Ya. Masukan saran ditampung aja. Nah, nanti ada panitia pengurus yang akan memecahkan masalah itu. Itu kuncinya. Ya. Memang berorganisasi seperti itu. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 15 tahun dipercaya menjadi ketua angkatan saya. Saya kemarin sudah pamit mundur bulan Maret kemarin. Menjelang Covid itu pemilihan lagi. Ya dipilih-pilih kembali dengan alasan ya begitulah. Ini suatu kepercayaan memang. Jadi kalau saya secara pribadi masih percaya Pak Dude ini sebagai leadernya. Ya, nanti masih bisa dibantu oleh Mbah Wil, Ben dan lain-lain, masih banyak yang memberikan masukan-masukan dan saran.
Jadi saya tanggapi untuk yang disampaikan oleh ketua tadi. Kemudian saya bukan memberikan tausiah, tapi mungkin mari kita simak. Saya juga mendapatkan ilmu, barangkali juga saya sampaikan ini bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Jadi di sini ada 8 ciri orang baik. Silakan nanti introspeksi diri masing-masing. Ya, dari poin ke poin ini apakah saya sudah termasuk di dalamnya atau belum? Nah, kalau belum termasuk, ya mari kita berlomba-lomba untuk masuk di dalam. Yang pertama diantaranya lebih banyak tersenyum. Nah, silakan introspeksi. Apakah kita ini kerjanya cemburu terus, apa senyum terus, atau kadang cemburu karena senyum? Yang kedua, menanamkan pikiran positif. Jadi kita positif thinking aja, ya. Jangan suudzon. Kita jangan suudzon. Timbulnya penyakit hati kalau kita suudzon. Jadi anggap aja semua itu enak-enak aja gitu. Yang ketiga, kita upayakan untuk menyapa duluan bila mana ketemu rekan atau siapa. Kemudian yang keempat, tidak ingin menunjukkan bahwa dia itu orang baik. Ini yang keempat. Jadi tidak aku ini loh seorang baik. Nah, itu jangan seperti itu. Kemudian yang kelima, pintar mengendalikan emosi. Saya juga orangnya temperamennya tinggi saya ini. Iya. Saya akui saya orang temperamen tinggi. Tapi ya kita harus belajar untuk mengendalikan emosi. Karena umur kita makin tua, kita sudah punya cucu, ya, tidak cucu juga. Jangan sampai nanti cucu kita mengikuti apa yang pernah kita tunjukkan di depan cucu kita, jangan sampai. Yang keenam, membagikan hal-hal yang bermanfaat. Apa yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain, sampaikan. Kalau mungkin yang berkenan ya biar tidak diurutkan, nggak ada masalah. Kemudian yang ketujuh, berkata maaf, tolong dan terima kasih. Ini yang selalu disampaikan. Orang minta maaf itu bukan berarti orang yang bersalah, tidak perlu. Terus jangan merasa setiap masalah itu selalu benar, itu juga jangan sampai. Ya, intinya seperti itu. Kemudian yang kedelapan, mengakui kelebihan orang lain. Ya, jadi jangan sombong. Ya, terus ada orang lain ya, dia mah apa? Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini. Jadi kira-kira seperti itu 8 ciri orang baik. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima di hati rekan-rekan, adik-adik, mas-mas, bapak yang hadir pada siang hari ini. Pada intinya memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting untuk menjadi orang baik. Itu kata kunci. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak panjang, tidak lebar, pas kayaknya ya. Kurang lebihnya bila mana ada tutur kata saya dalam menyampaikan ini kurang terampil atau banyak khilaf salah, saya selaku manusia biasa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pada rekan-rekan sekalian, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget katur dumateng panjenenganipun Pak Dwi Hartono ingkang sampun kepareng ngaturaken wewarah